Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, kami dari kelompok 4 PKPARB akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nah, untuk anggota kelompok itu ada saya sendiri, Fitri Hardianti Rukmana, ada Holan Pindon Pinam, ada Mayolandani Zuzi Haloho, ada Andin Setia Cahyawati, dan Christopher Timothy. Nah, untuk yang Oke, yang melatar belakangi dari pembuatan makalah ini adalah perkembangan teknologi yang sangat pesat di era modern ini telah mendorong kemajuan di semua aspek manusia, seperti penggunaan aplikasi atau software dalam memudahkan pekerjaan manusia. Software biasanya digunakan dalam merancang dan mengkombinasikan beberapa teknologi, baik peralatan ataupun proses, sehingga terciptanya serangkaian unit proses yang dapat memecahkan, menyelesaikan, dan memudahkan pekerjaan dalam menentukan alat ataupun bahan dari suatu proses industri. Nah, salah satu software yang sering digunakan dalam industri adalah Aspen Plus. Salah satu fungsi dari software Aspen Plus ini adalah mensimulasikan proses crushing yang akan kita bahas dalam makalah ini. Proses crushing diartikan sebagai proses yang ditujukan untuk meliberalisasikan suatu mineral yang dibutuhkan agar terpisah dari jenis mineral lain yang bersifat pengotor. Mesin yang biasanya digunakan dalam proses ini disebut crusher, di mana alat ini dirancang khusus agar dapat memperkecil ukuran benda, yaitu baik menjadi ukuran yang lebih kecil ataupun menjadi debu batu. Mesin crusher biasanya digunakan untuk menghancurkan batu agregat atau biji. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai kasus penggerusan kalsit yang terbentuk kalsium karbonat atau CaCO3 menggunakan Griatory crusher. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan tujuan dari pembuatan simulasi proses ini, yaitu ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui cara menghitung daya yang diperlukan pencacah pada simulasi proses Aspen Plus. Yang kedua, untuk mengetahui besarnya daya yang diperlukan pencacah pada suatu kasus menggunakan software simulasi proses Aspen Plus. Yang ketiga, dapat menggambarkan distribusi partikel kalsit yang masuk dan keluar laser menggunakan software simulasi proses Aspen Plus. Next. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah kerja pada Aspen Plus kali ini. Yang pertama itu, kita itu masuk aplikasi Aspen Plus, kemudian kita memilih template yaitu solid. Dengan template solidnya itu adalah solid with metric unit. Next. Kemudian pada bagian properties pada properties komponen kita masukkan CaCO3 kalsit atau kalsium karbonat kalsit pada properties environment dengan type solid. Next. Nah, kemudian itu pada bagian method kita memakai method asisten itu yaitu solid dengan method filter itu common dan water solubnya itu kita pakai 2 dan free water methodnya itu adalah steam TA. Next. Kemudian itu setelah kita memilih metodenya, kemudian itu kita
kita buat itu simulasi crusher. Yang kita pakai pada simulasi kali ini adalah crusher dengan pertama itu kita membuat material feed, kemudian itu kita memakai crusher, kemudian kita memakai material produk. Next. Nah, setelah kita membuat simulasi proses tadi, kita pilih type pada crusher-nya. Pada crusher ini kita memakai type giratory pada operasi parameternya. Next. Nah, kemudian itu setelah kita pilih type pada crusher-nya, kita menggunakan Rittinger's Laws pada communication law, dan kita memakai di sini itu BWI-nya itu sebesar 6 kWh per ton. Next. Pada bagian mesh, kita masukkan particle size distribution atau PSD-nya sesuai dengan data yang pada soal, yaitu nomor of intervals-nya adalah 10. Next. Kemudian itu kita input data pada feed-nya itu dengan aliran masuk crusher dengan memilih input CI solid. Setelah di mana kita isi CI solid itu, kita masukkan temperaturnya itu sebesar 20 derajat Celcius. Dengan pressure-nya itu 1 bar. Kemudian pada total flow rate-nya itu kita memakai 5.000 kg per horse. Next. Setelah kita input data tadi, kemudian itu Aspen Plus bisa kita run. Setelah kita run, untuk membuka resultnya, untuk melihat pada hasilnya, kita bisa melihat result pada crusher yang kita bikin tadi, untuk melihat kerja yang telah dibutuhkan. Itu saja langkah-langkah kerja dari pembuatan Aspen Plus-nya. Terima kasih. Terima kasih Christopher dan teman-teman. Jadi kita masuk ke pembahasan ya teman-teman. Untuk pembahasan sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa Aspen Plus itu merupakan salah satu software yang akan membantu dalam pemodelan simulasi. Nah, software sendiri ini sering digunakan di beberapa industri. Nah, untuk kalangan kita sebagai mahasiswa itu biasanya paling banyak digunakan oleh mahasiswa teknik kimia. Nah, terus di dalam Aspen Plus itu ada beberapa langkah, misalkan kita memasukkan komponen terlebih dahulu dan memilih metode ya. Dan untuk metode yang digunakan itu tidak bisa sembarangan karena harus disesuaikan dengan komponen. Bisa juga komponen itu ada yang polar dan non-polar. Nah, praktikum komputasi Aspen Plus pada kali ini untuk laporan untuk ujian praktikum itu kita diberikan kasus yaitu menaikkan kalsium karbonat yang digerus untuk memperkecil partikel menggunakan alat Giator crusher. Nah, alat ini memberikan tekanan pada biji di mantel dan cekungan. Terus juga dia terdapat poros utama dan tutup berupa mantel, bergerak 85 rpm dan 150 rpm yang berasal dari motor listrik di poros pinian. Gerakan tersebut disebut sebagai gerakan eksentrik. Gerakan ini menghasilkan partikel terkompresi. Terus setelah itu untuk
Langkah pertama saat melakukan simulasi itu seperti biasanya buka SPN Plus, masukin komponen berupa kalsium karbonat, pilih metode solid, terus kita pilih alatnya crusher tape giratory, masukkan input, dan untuk masukannya itu diameter maksimum untuk partikelnya 2 cm. Kemudian input bagian grindability dengan menggunakan Rittinger's Law pada bonework index batu gamping sebesar 6 kWh per ton. Kemudian klik aliran masuk, isi mass flow-nya sebesar 5.000 kg per hour, bonework index-nya 6 kWh per ton dengan temperatur 25 derajat Celcius, tekanan 1 bar. Berikutnya masukkan PSD sesuai tabel data yang ada pada kasus tersebut. Nah, maka hasil dari simulasi tersebut itu dinyatakan bahwa daya yang diperlukan pencacah sebesar 1429,0486 watt untuk distribusi partikel kalsit diameter 80%, itu masuk 6,15 cm dan keluar 1,898 cm. Size reduction ratio dari diameter 80% sebesar 3,2391. Dan partikel 50%, 4,51375 cm, keluar 0,924, serta size reduction-nya 4,88. Jadi di sini terlihat bahwa semakin besar persentasenya, maka yang masuk, partikel yang masuk dan keluar itu semakin besar juga. Oke, mungkin kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya akan disampaikan oleh Mayolanda. Terima kasih. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari hasil simulasi yang sudah dilakukan, yaitu yang pertama, daya yang diperlukan pada pencacah sebesar 1429,0486 watt. Distribusi partikel kalsit pada aliran masuk dan keluar pada partikel diameter lebih besar 80%, yaitu aliran masuk sebesar 6,15 cm dan pada aliran keluar didapatkan hasil 1,8986 cm dan untuk size reduction-nya sebesar 3,2391. Yang ketiga, distribusi partikel kalsit pada aliran masuk dan keluar pada partikel diameter kurang dari 50% memiliki nilai aliran masuk sebesar 4,513 cm dan pada aliran keluar sebesar 0,92464 cm dan untuk size reduction-nya sebesar 3,2391. Itu saja kesimpulannya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menyampaikan hasil makalah pada hari ini. Mungkin dari kami cukup, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.